Di sebuah kamar kecil dengan dinding bercat kuning pucat dan stiker bunga-bunga, berdiri dua orang. Seorang wanita parubaya bertubuh mungil dengan rambut beruban dan raut wajah yang keras. Ia memiliki hidung mancung dan bibir tipis. Kalung emas yang berat di dadanya berguncang setiap kali ia membuka mulut dan mengucapkan kata-kata yang tajam dan menusuk. "Budi, kamu sadarkan kita tidak bisa hidup seperti ini terus?" tanya wanita itu sambil mengangkat dagu. "Dia menghalangi kita." "Alam pandakan tuswa?" Pria itu menatap ibunya, Ratna, dengan tatapan yang bercampur antara kepatuhan dan rasa bersalah. Wajahnya yang lembut kini terlihat sangat menyedihkan. Tangannya terkulai lemas, dan matanya memandang kemana saja, asal tidak ke arah ibunya. "Dia istriku, Bu. Kenapa ibu tidak mengerti?" Wanita itu menepuk tangannya, dan mendengus. "Oh, jangan bilang begitu padaku. Istri? Kamu tidak akan selingkuh kalau dia benar-benar berharga bagimu. Dan aku tidak akan mau membersihkan kotorannya. Dia sudah seperti sayuran, dan kamu dengar sendiri apa kata dokter. Dia tidak akan bertahan lebih dari setahun. Apa gunanya melakukan semua ini? Kurasa dia akan baik-baik saja di rumah neneknya. Bisa mengenang kampung halaman dan masa kecilnya." Budi menunduk dengan bimbang. "Lagi pula, akan ada warisan yang lumayan setelah dia meninggal. Itu bisa memperbaiki keadaan kita." Jadi, Budi menatap ibunya dengan termenung lalu menghela napas. Keesokan harinya, semua tas dan koper berisi barang-barang Nadia, istri Budi, sudah siap. Ratna Wulandari, ibu mertua gadis itu, meletakkannya di koridor sambil tersenyum sinis melihat menantunya yang kebingungan. Nadia adalah seorang gadis mungil yang manis dengan rambut pirang terang, yang kini duduk di kursi roda. Pada usia 27 tahun, ia tiba-tiba terserang stroke dan menjadi lumpuh. Nadia tidak hanya kehilangan kemampuan untuk bergerak, tetapi juga untuk berbicara. Ia hampir selalu duduk di kursi roda dalam diam. Ratna yang merawatnya saat Budi bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Terkadang Nadia merasa suaminya sengaja pulang terlambat agar tidak harus bertemu dengan istrinya yang tak berdaya, yang bahkan tidak bisa ke toilet sendiri. Perlu dikatakan bahwa Ratna tidak pernah benar-benar menyukai menantunya. Ia tidak suka dengan ambisi Nadia dan keinginannya untuk mencapai banyak hal. Menurutnya, seorang wanita seharusnya mendukung suami, bukan berlarian sepanjang hari untuk urusan perusahaan tempatnya bekerja. Nadia adalah asisten direktur utama di sebuah perusahaan besar. Seiring waktu, ia ingin mendapatkan promosi dan posisi tetap. Idealnya, ia ingin memiliki bisnis sendiri. Namun, ia belum punya uang maupun kesempatan yang layak. Stroke itu melenyapkan sisa simpati Ratna pada menantunya. Jika sebelumnya ia hanya mengganggu Nadia dengan kritikan, setelah kejadian itu ia terus-menerus membentaknya. Ia tidak sabar dengan permintaan bisu Nadia dan sering lupa memberikan obat atau makan siangnya. Hanya satu hal yang membuatnya senang. Nadia tidak bisa bicara dan tidak mengganggunya saat membaca naskah-naskah drama radio yang dulu pernah ia bintangi. Saat Budi memindahkan koper-koper berat ke dalam mobil, Nadia duduk di seberang pintu, menatap apa yang terjadi dengan ngeri. Matanya merah, ia hampir menangis. "Jangan khawatir," senyum Ratna. "Doktermu bilang jantungmu lemah, tidak akan lama lagi. Udara di desa bagus, mungkin kamu bisa bertahan setahun ini. Rumah di desa, apa kamu tidak pernah ingin kembali ke sana?" Sejumlah besar pikiran berkerumun di kepala Nadia, tetapi tak satu pun yang bisa ia ungkapkan. Tangannya terkulai lemas di atas lutut. Jika ia bisa, ia akan meremas kain celana olahraganya dengan kuat, lalu berteriak keras pada ibu mertuanya, mengatakan semua yang ia pikirkan tentang wanita tua beruban yang kejam itu. "Budi, sayang. Kenapa lama sekali?" Pria yang terengah-engah itu naik tangga dan mulai bernapas berat. Terlihat jelas bahwa perjalanan itu sulit baginya. Ia menatap ibunya sambil mengulurkan tangan. "Liftnya rusak. Aku harus membawa semua ini dari lantai 20. Anam? Anam?" Ratna menepuk tangan dan menggelengkan kepala, menatap menantunya dengan celaan. "Sudah kubilang kita harus menyewa kuli angkut. Bu. Ibu tahu persis kita tidak punya uang untuk itu. Dulu, aku setiap hari tampil di panggung sandiwara, menarik penonton hingga gedung penuh. Dan Mas Hardi akan datang setelah mengajar untuk melihatku,
kata wanita itu dengan nada melamun. Bisakah aku berpikir saat itu bahwa aku harus mengganti popok? Ratna kembali menatap menantunya dan terdiam. Seorang tetangga, Ibu Tuti, melewati koridor. Selamat siang, sapa tetangga itu. Mau kemana? Ratna tersenyum lebar. Oh, Bu Tuti. Selamat siang. Ini, kami mau mengantar Nadia ke panti pemulihan untuk rehabilitasi. Dokter bilang ini bisa membantu. Pasti mahal sekali. Ibu Tuti menggelengkan kepala. Oh, ya. Sangat mahal. Tapi kami harus mengencangkan ikat pinggang. Desah Ratna. Tidak mungkin kami membiarkan menantu kami tanpa perawatan. Dia sudah berbuat banyak untuk kami. Edi Sanda. Edi Sanda. Ibu Tuti mengatakan sesuatu lagi lalu masuk ke apartemennya. Senyum dan ekspresi kasihan menghilang dari wajah Ratna. Ia berbalik ke arah putranya dan mengerutkan kening. Cepatlah, sebelum seluruh penghuni apartemen tahu rencana kita. Sudah kubilang kita harus melakukannya pagi-pagi sekali. Budi mengambil koper dan mendengus. Pagi? Dingin sekali. Sekarang musim hujan. Ibu mau aku kedinginan? Tanya pria itu dan, tanpa menunggu jawaban, keluar dari apartemen, meninggalkan ibunya yang kesal di belakang. Budi adalah anak tunggal kesayangan Ratna dan almarhum suaminya, Hardi Effendi, mendapatkannya di usia lanjut dan sangat memanjakannya. Seorang dosen hukum dan seorang bintang panggung sandiwara mengesampingkan urusan mereka untuk membesarkan putra mereka. Hasil dari pengasuhan yang berlebihan ini adalah Budi yang lemah, yang pada usia hampir 40 tahun masih tinggal bersama ibunya dan bekerja di pekerjaan bergaji rendah di mana bosnya sering merendahkannya dan rekan-rekannya tidak menyukainya. Hampir 40 menit kemudian, Budi selesai memindahkan semua barang dan Nadia sendiri. Ia mendudukkan gadis itu di kursi belakang, melipat kursi rodanya. Air mata mengalir dari mata Nadia, napasnya berat. Matanya menatap suaminya dengan kebingungan dan secercah harapan. Nadia, tenanglah. Tolong. Bisik pria itu pelan sambil membetulkan sabuk pengaman. Di sana nanti akan ada tetangga yang merawatmu. Kami akan membayarnya dari uangmu. Tentu saja. Sela Ratna. Budi mengangkat bahu dan mengangguk. Ya, kamu tahu. Keuangan kami sedang tidak baik. Jadi? Ya. Dari uangmu. Di sana kamu akan lebih baik. Osoto apurtannya. Nadia menatap suaminya tanpa berkedip, mencoba melihat setitik belas kasihan atau keengganan untuk melakukan apa yang sedang ia lakukan di wajah pucatnya. Namun, tidak ada semua itu, hanya ada tatapan gelisah ke sekeliling, mencari orang yang mungkin melihat seorang gadis menangis dan pria yang membawanya ke mobil. Mobil itu meninggalkan rumah Budi dan Nadia tepat pukul 12 siang. Ratna melambaikan tangan dan kembali ke rumah untuk membaca kembali buku naskah dramanya yang sudah usang, membayangkan bagaimana ia naik ke panggung dan disambut tepuk tangan dari para penggemar seni yang mengaguminya. Budi menghela napas, mempercepat laju mobil. Ia mencoba untuk tidak melihat ke kaca spion, di mana ia bisa melihat mata bengkak gadis yang duduk diam di belakang. Nadia, kamu harus mengerti, aku tidak punya pilihan lain. Pria itu bisa bersumpah bahwa gadis itu mengangkat alis dengan sinis. Namun, ketika ia mengucek mata, ia hanya melihat wajah istrinya yang kaku. Ibuku berusaha agar semua lebih baik untuk kita. Dia benar. Aku tidak bisa merawatmu terus-menerus. Aku harus bekerja. Dia juga sudah tidak muda lagi. Jadi, di sana akan lebih baik untukmu. Kamu akan punya perawat sendiri. Kamu akan kembali ke rumah nenekmu yang sering kamu kenang dengan hangat. Jadi, Budi kembali terdiam, memalingkan wajah dari tatapan istrinya. Namun, ia merasakannya di punggungnya, seolah-olah tatapan itu membakar jaket tipisnya dan tercetak langsung di paru-parunya, membuatnya bernapas lebih cepat. Perjalanan ke desa tempat Nadia akan tinggal sangat panjang. Desa itu terpencil dan hampir ditinggalkan. Hanya ada beberapa jalan dengan sedikit rumah, satu warung kecil di tengah, dan sebuah puskesmas tua yang ditutup beberapa tahun lalu karena tidak ada yang bekerja di sana. Mobil biru tua itu berhenti dengan derit di depan sebuah rumah kecil dengan taman yang ditumbuhi semak belukar dan pagar yang miring. Namun, rumah itu sendiri cukup layak, setidaknya dari luar,
Taman itu penuh dengan pohon-pohon tua dan rumput tebal yang di beberapa tempat lebih tinggi dari pagar. Di depan jendela ada bangku tua di atas dua tunggul kecil, di mana seseorang sedang berbaring, sementara Budi mengeluarkan istrinya dari mobil dan merakit kursi roda serta barang-barangnya. Nadia menatap tanpa berkedip pada siluet yang terbaring di dekat rumah neneknya yang telah lama meninggal. Gadis itu menyipitkan mata tetapi tidak bisa mengenali siapa itu. "Marni!" teriak Budi. Dari bangku, dengan menggerutu, seorang wanita pendek dengan rambut pendek bangkit. Wanita itu berjalan terhuyung-huyung ke gerbang. Wajahnya keriput dan kendor, rambutnya kusut, ada luka besar di bibirnya, dan di bawah matanya ada lebam lama. Marni mengenakan pakaian yang sama sekali tidak serasi, kaos kuning dengan tulisan bahasa Inggris, celana pendek hijau yang sama sekali tidak cocok dengan cuaca, dan sepatu usang berwarna merah muda dengan hiasan berlian imitasi. "Pak Budi," seru wanita itu. "Anda datang lebih awal," kata Marni tergagap. Budi mengerutkan kening dan menoleh ke istrinya. "Ini perawatmu Nadia. Kenalkan, namanya Marni. Dia akan merawatmu sekarang." Sebagai konfirmasi, Marni mengangguk dan terhuyung. Jika Nadia bisa, ia pasti akan memutar matanya. Situasi ini terasa sangat konyol dan mengerikan. Budi menurunkan semua koper dari mobil, bahkan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia menyodorkan sebuah amplop tipis kepada Marni. Isinya jelas tidak banyak, tetapi dilihat dari penampilannya, itu sudah cukup baginya. Kemudian, pria itu berhenti di depan kursi roda dan menghela napas. "Nadia, kenapa kamu tidak senang? Aku yakin di dalam hati kamu tersenyum. Ini kan rumah masa kecilmu." Pria itu memandang sekeliling area yang ditumbuhi semak, gerbang yang rusak di tangannya, udara segar, perawatan terus-menerus. Apalagi yang dibutuhkan untuk bahagia? Nadia ingin mengatakan jutaan pilihan yang akan membuatnya bahagia. Namun, seperti biasa, ia diam, menatap suaminya dengan marah. Setiap tatapannya membawa lebih banyak pikiran daripada yang bisa diucapkan siapapun. Budi mengerti itu, dan di dalam hatinya bahkan ada cacing kecil rasa bersalah yang menggeliat. Tapi kemudian kata-kata ibunya dan angka di kartu ATM-nya muncul di benaknya, dan cacing itu terdiam, mengantisipasi rasa uang. Budi masuk ke mobil, dan melambai pada istrinya dari jendela. Marni mendekati pasiennya, melambai pada pria itu. "Jangan khawatir, Pak Budi. Semuanya akan baik-baik saja. An Mastakarn." Pria itu sekali lagi tersenyum paksa, dan mobil itu menjauh dari rumah sial itu, meninggalkan Nadia sendirian dengan rumah kosong yang ditumbuhi semak, dan seorang pemabuk yang tidak hanya berbau alkohol tetapi juga segala sesuatu yang bisa ditemukan di desa. Setahun kemudian. "Budi, kamu serius? Kamu tidak pernah sekalipun menjenguk istrimu?" Ratna melirik kalender dengan ngeri. "Selama setahun? Kamu ini bodoh atau bagaimana, Bud? Siapa yang mendidikmu seperti ini? Mana tahu dia sudah lama mati, atau lebih parah lagi, malah sudah bisa bangkit dari kursi roda." Budi mengalihkan pandangan dari televisi dan menatap ibunya dengan lelah. Ia baru saja pulang kerja dan tidak sengaja keceplosan bahwa ia tidak pernah sekalipun mengunjungi istrinya. Ratna kaget dan marah. "Marni meneleponku setiap minggu. Semuanya baik-baik saja di sana. Aku mengantarkan uang padanya setiap 3 bulan. Tenanglah." Ratna mendengus, mendekati sofa tempat putranya berbaring, merebut remote, dan mematikan kotak sialan itu. "Kalau aku sedang bicara denganmu, kamu harus melihatku saja," kata wanita itu dengan keras dan sedikit dramatis, menggoyangkan kepalanya dengan tatanan rambutnya yang rumit. "Marni itu siapa? Pemabuk yang kamu tinggalkan untuk merawat istrimu? Apa kamu yakin dia merawatnya? Bukan malah minum-minum dengan uang yang kuberikan? Mungkin dia sudah lama tidak mengunjungi Nadia sementara kamu di sini berbaring nonton TV." Budi memutar matanya, menatap dinding dengan hampa. "Ibu mau aku ke sana besok? Baiklah. Aku akan menghabiskan satu-satunya hari liburku untuk pergi ke desa terpencil demi melihat istriku yang setengah mati." "Ya, Bu. Ibu sangat peduli padaku. Arun." "Arunar Apantali?" Dengan dengusan keras, Ratna melemparkan remote ke putranya dan keluar dari kamar, diam-diam mengumpat tentang semua yang ia pikirkan tentangnya.
Keesokan paginya, Budi mengemasi beberapa barang, mengambil amplop berisi uang, dan masuk ke mobil. Ia menatap dengan sedih pada jam yang baru menunjukkan pukul 8 pagi. Pria itu seharusnya masih bisa tidur, tetapi ia harus pergi entah kemana, dan yang terpenting, entah untuk apa. Ia menganggap kekhawatiran ibunya tidak berdasar, tetapi sejak kecil ia terbiasa selalu menuruti ibunya dalam segala hal. Perjalanan itu panjang. Sialnya, radio mobil rusak, keheningan mobil dan sesekali seruan dari pengemudi yang tidak sabar membuat pagi itu semakin buruk. Saat mendekati desa, sebuah mobil pikap hitam besar melaju kencang ke arahnya. Mobil itu melaju cepat, jelas mengetahui medan. Di belakang kemudi ada seorang pria yang tampaknya beberapa tahun lebih muda dari Budi. Ia mengerem mendadak saat melihat mobil kota yang melaju pelan dan meminta maaf pelan, mengatakan ia tidak sengaja. Budi melambaikan tangan dengan lelah, tidak ingin memulai perdebatan. Pria itu samar-samar mengingat jalan ke rumah tempat Nadia tinggal. Ia memberikan uang kepada Marni di pusat kecamatan, tempat wanita itu datang dengan angkot khusus untuk mengambil amplop. Budi sendiri hanya pernah ke desa itu 3 kali. Sekali saat mengantar istrinya, kedua saat mencari Marni, dan ketiga saat ia masih berpacaran dengan Nadia dan gadis itu menunjukkan rumah masa kecilnya, bercerita bagaimana ibunya, lalu ia sendiri menghabiskan masa kecil di sana. Mobil biru tua itu berhenti di samping pagar yang hampir baru. Rumput di taman telah dipotong, tetapi sudah tumbuh cukup tinggi seolah-olah sudah lama tidak dirawat, dan secara keseluruhan area itu tampak tidak terurus, seolah-olah sudah lama tidak ada orang di sana. Budi mengerutkan kening dan keluar dari mobil. Ia membuka gerbang dengan hati-hati dan memanggil istrinya, lalu Marni. Hening. Tidak ada yang menjawab. Pria itu ingin masuk ke dalam rumah, tetapi ada gembok besar di pintu yang menghalangi jalan. Budi menggoyangkan pintu, tetapi tidak terbuka. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon Marni, tetapi wanita itu tidak menjawab. Pria itu mengusap keningnya dengan lelah dan mengamati sekeliling. Rumah Marni seharusnya tidak jauh, ia menemukannya sangat dekat dengan rumah Nadia. Saat itu, ia merasa sangat beruntung, tetapi sekarang kecurigaan ibunya tidak lagi terasa tidak masuk akal. Marni tidak bisa dipercaya, tetapi entah kenapa Budi tetap mempercayainya. Keluar dari halaman rumah, pria itu berjalan menyusuri jalan untuk mencari rumah Marni. Rumah itu tampak lebih buruk daripada rumah Nadia. Budi masuk dan menutup hidungnya, bau tidak sedap menusuk hidungnya. Baunya sangat kuat sehingga Budi hanya sanggup berlari sekilas mengelilingi rumah. Marni tidak ada, dan ia segera lari keluar, menarik napas dalam-dalam. Setelah mengatur napas, ia mengangkat kepala dan melihat seorang wanita gemuk lewat membawa 2 ember. Budi memanggilnya dan berlari menghampiri. "Permisi, apa ibu tahu di mana Nadia?" Wanita itu mengerutkan kening. "Dia tinggal di rumah itu," tunjuk Budi, "dan Marni si pemabuk yang merawatnya?" Budi mengangguk setuju. "Oh, kalau begitu dia kemungkinan besar ada di tempat Pak Samin, dia tinggal di ujung desa. Marni biasa membeli tuak darinya." "Anda siapa?" "Tidak penting," Budi menepis. "Tolong tunjukkan di mana rumah Pak Samin, Absar, An dan Mai." "Kenapa tidak?" Wanita itu menunjukkan jalan ke rumah penjual tuak lokal. Marni memang ada di dalam. Ia duduk di sebuah meja bundar besar dan menenggak minuman berwarna kuning yang aromanya menyebar ke segala arah. Budi menarik Marni dan membawanya keluar. "Di mana Nadia?" tanya Budi dengan kasar. "Siapa?" tanya Marni dengan lidah keluh. Sepertinya ia menatap lurus ke depan dan tidak melihat apa-apa. "Istriku, di mana dia, dasar pemabuk?" Marni tersenyum, mengangkat tangannya yang tidak patuh. "Apa imbalannya untukku?" Budi dengan marah mengeluarkan dompet dari sakunya dan menarik beberapa lembar uang, menyodorkannya pada Marni. Wanita itu dengan gesit menghitung uang itu dan mengangguk puas. Kemudian ia melepaskan diri dari cengkeraman kuat pria itu dan berlari masuk ke rumah Pak Samin. Ia keluar tanpa uang, tetapi dengan sebotol besar minuman kuning keruh. "Ayo!" lambaian tangan wanita itu dan ia berjalan terhuyung-huyung, berusaha untuk tidak jatuh. Budi mengikutinya. Wanita itu membawanya keluar dari jalanan desa. Mereka berjalan lama di jalan yang sepi,
Pria itu merasa Marni sengaja ingin menyesatkannya dan hampir berteriak padanya, tetapi di kejauhan tampak atap sebuah rumah yang tidak dikenal. Semakin dekat Budi dan Marni ke rumah itu, semakin ia terkejut dengan ukurannya. Dibandingkan dengan bangunan lain di desa, rumah itu tampak sangat besar. 3 lantai, balkon, taman besar di halaman belakang, beberapa mobil dan mesin pertanian terlihat. Marni berhenti tidak jauh dari gerbang besi rumah itu dan menunjuk lurus ke depan. "Silakan." Ia mengangguk hingga kepalanya hampir lepas dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Budi terkejut melihat pemandangan itu sehingga tidak menjawab apapun. Ia menekan bel kecil. Terdengar suara ceria yang nyaring. "Bayu, kok pagi sekali?" Budi tertegun sejenak, membeku di tempat. "Nadia?" tanyanya pelan. Suara di seberang sana terdiam, lalu terdengar helaan napas dalam. "Budi, masuklah." Pintu terbuka. Di hadapan Budi terbentang taman besar dan jalan setapak dari batu yang di tepinya tumbuh banyak bunga. Dengan hati-hati melangkah di jalan setapak, Budi masuk. Di tangga rumah berdiri seorang gadis mungil dengan rambut pirang terang. Ia mengenakan setelan krem dan selendang. Ia menatap suaminya dari atas ke bawah. Wajahnya hampir tanpa ekspresi, seolah mengenakan topeng. "Aku sudah mengira kamu tidak akan muncul," gadis itu tersenyum. "Tapi masuklah, karena sudah datang." Budi kehilangan kata-kata. Ia hanya berjalan perlahan mengikuti istrinya yang melangkah dengan mantap di dalam rumah. Di dalam, rumah itu ditata dengan sederhana namun berselera. Warna-warna yang menyenangkan, hiasan dan lukisan yang indah, karpet yang lembut dan bersih. Salah satu pintu mengarah ke ruang kerja kecil dengan komputer dan meja yang penuh dengan kertas-kertas. "Oh, jangan lihat ke sana. Berkas-berkas kami berantakan sekali akhir-akhir ini, perlu dirapikan." Budi tidak mengerti apa-apa tetapi mengalihkan pandangannya pada istrinya, yang terlihat lebih baik daripada sebelum stroke. Wajahnya yang putih dihiasi rona sehat. Bibir merahnya berkilau, dan matanya sedikit dipoles. Tidak ada yang berlebihan, tetapi sepertinya Budi belum pernah melihat kecantikan seperti itu. Nadia membawa suaminya ke sebuah ruangan besar dengan sofa dan kursi-kursi. "Aku buatkan teh. Lalu kita bicara." Nadia pergi ke dapur untuk membuat teh, sementara Budi sendirian di ruangan itu. Ia duduk di kursi, tidak mampu mengalihkan pandangan dari keindahan ruangan itu. Lukisan, sofa, bunga, karpet semuanya terasa tidak nyata. Pria itu bahkan mencubit dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa ini nyata. Ia tidak percaya bahwa ia mengharapkan melihat istri yang sakit di kursi roda, tetapi di hadapannya berdiri seorang wanita cantik yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Nadia kembali beberapa menit kemudian dengan nampan besar berisi beberapa cangkir teh. Ia memberikan 1 cangkir kepada suaminya dan mengambil 1 untuk dirinya sendiri, duduk dengan anggun di seberangnya. "Tidak menyangka?" tanyanya pelan. Pria itu menggelengkan kepala. "Aku juga tidak menyangka bahwa demi uang, suami yang kucintai akan mengirimku untuk mati. Aku pikir, simpan saja alasanmu yang tidak masuk akal itu," pinta Nadia. "Aku tahu segalanya tentangmu, sayang. Kamu terlalu buruk dalam menyembunyikan kebenaran, ini semua karena warisanku. Saat aku menerima surat wasiat dari nenekku di Belanda, aku sangat senang membayangkan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuatku berubah pikiran." "Apa?" tanya Budi tergagap. Ia memegang cangkir teh panas dengan kedua tangannya, seolah tidak merasakan sakit dan menatap lurus ke wajah istrinya, berharap melihat sesuatu yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi. "Ingat temanku?" tanya Nadia. "Citra? Kami bekerja bersama di perusahaan." Budi mengangguk. "Dialah yang menyarankanku untuk mengubah hidupku." "Artando?" 1,5 tahun yang lalu, Citra yang tinggi dan anggun duduk di kursi sebuah restoran kecil tempat bos mereka mengirim mereka untuk negosiasi yang sudah selesai. "Makan malam sudah dibayar, kenapa tidak bersenang-senang?" Nadia tersenyum sambil duduk nyaman di seberang Citra. Citra adalah rekan kerja Nadia. Ia beberapa tahun lebih tua dan menjabat sebagai kepala departemen. Ia selalu mengenakan setelan formal dan memiliki pendapat yang sangat tegas tentang banyak hal, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Nadia membuka tas wanita kecilnya, mengeluarkan sebuah amplop,
dan memberikannya kepada temannya. Lihat. Menurutmu ini asli? Citra dengan penasaran membuka amplop itu dan membaca suratnya. Itu adalah surat dari Belanda. Siapa Anna van der Berg? Nenekku? Jawab Nadia, dari pihak ayah. Beliau menikah dengan orang Belanda ketika ayahku berusia 6 atau 7 tahun, dan mereka pindah ke sana. Kemudian ayah kembali ke Indonesia dan bertemu ibuku. Terakhir kali aku melihat nenek adalah di pemakaman ayah. Beliau menawariku untuk ikut dengannya. Dan kenapa kamu tidak setuju? Aku harus meninggalkan Budi? Tanya Nadia dengan heran. Ibunya di sini, pekerjaannya juga. Lagi pula, aku tidak pernah bermimpi tinggal di luar negeri. Citra menatap rekannya dengan tidak mengerti. Kamu ini tidak bisa diperbaiki, Nat? Menukar kehidupan yang baik di Belanda dengan seorang pria. Nadia memutar matanya. Ia tahu betul posisi temannya tentang suaminya dan lebih suka tidak mendengarkannya. Citra selalu sangat tajam dalam perkataannya, yang membuatnya memiliki karier yang baik tetapi sedikit teman. Mereka semua lari dari keterus-terangannya. Budimu itu siap menjual ibunya sendiri demi uang. Apa kamu tahu berapa banyak yang diwariskan nenekmu? Ada surat terlampir, jawab Nadia. Beliau menulis bahwa aku adalah satu-satunya kerabatnya yang tersisa, dan sebagian warisan diberikan kepada anak-anak suaminya, dan sebagian lagi untukku. Dilihat dari suratnya, jumlahnya sangat besar, juga sebagian kecil saham di sebuah properti di Belanda. Kamu harus ke sana untuk menerimanya? Tanya Citra. Ada instruksi apa yang harus dilakukan? Warisan bisa diterima di Indonesia, notarisnya sendiri yang akan datang ke sini. Seorang pelayan datang membawakan makanan. Mereka memesan salad dan segelas anggur. Aku bisa bayangkan betapa senangnya Budi. Dia selalu bermimpi punya uang, bisnis sendiri. Kamu juga bermimpi? Sela Citra sambil mengayunkan garpu. Dan tidak seperti dia, kamu punya kesempatan untuk menjalankannya. Jangan begitu tentang Budi. Dia orang baik, hanya saja dia tidak beruntung. Citra tertawa terbahak-bahak. Ya, dan yang paling tidak beruntung adalah ibunya. Aku masih tidak mengerti kenapa kalian tinggal bersamanya padahal bisa pindah. Nadia mengangkat bahu. Bu Ratna tidak bisa tinggal sendirian. Beliau tidak terbiasa. Dan aku tidak terlalu sulit untuk menoleransinya. Citra mendengus tidak puas dan menyesap anggurnya. Aku tidak menyarankanmu bicara tentang warisan ini. Mereka entah akan mengirimmu ke liang lahat demi uang itu, atau akan mulai merayumu dan mengambil semuanya sampai habis. Gari, Karinan, tanpa rukan, Nadia memukul meja dengan telapak tangannya dan menatap temannya dengan mengancam. Aku dan Budi saling mencintai. Tidak akan ada hal seperti itu. Jangan memprovokasi. Kamu terlalu buruk sangka tentang keluargaku. Pembicaraan itu berakhir tanpa hasil. Malam itu juga, Nadia pulang dan menceritakan tentang warisan itu kepada keluarganya, menunjukkan amplop itu. Gadis itu belum pernah melihat mereka sebahagia itu. Malam itu, Ratna membuka sebotol anggur mahal, dan Budi, meskipun biasanya sangat hemat, memesan makanan untuk merayakannya. Nadia merasa hidupnya mulai membaik. Beberapa minggu kemudian, Nadia berjalan di jalan sambil tersenyum pada semua yang ada di sekitarnya. Kehidupan di rumah menjadi lebih baik. Ratna berhenti mengkritiknya. Budi mulai pulang lebih awal dari kantor dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan istrinya. Nadia yakin hidupnya telah menjadi lebih baik dan akan selalu seperti itu. Gadis itu memutuskan untuk berhenti di dekat toko pakaian pria. Ia ingin memberikan hadiah pada suaminya dan membelikannya dasi baru. Semua dasi lamanya sudah membosankan. Nadia terpaku pada etalase dan tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Kemudian ia menoleh dan melihat Budi. Ia ingin memanggilnya, tetapi kemudian ia melihat seorang gadis yang berjalan ke arahnya. Pria itu memeluk dan menciumnya. Dari pukulan tak terduga di ulu hati, Nadia terhuyung dan bersandar pada etalase untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nadia tidak membuat keributan, ia hanya pulang dan tidur lebih awal, memikirkan apa yang telah terjadi sebelum tidur. Keesokan paginya, gadis itu mengambil cuti dari pekerjaan dan pergi ke sebuah agen detektif swasta. Di sebuah meja kecil duduk seorang pria kurus berkacamata. Ia sedang membaca koran dan minum kopi.
Nadia duduk di seberangnya dan menceritakan situasinya. Apa yang Anda butuhkan secara spesifik? Semuanya, kata Nadia. Bagaimana mereka bertemu? Berapa lama mereka berhubungan? Kata-kata mereka, tindakan mereka, tempat pertemuan. Aku ingin tahu semuanya. Pria itu bersiul tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya ia terkejut dengan semangat gadis itu. Namun, ia lebih memilih diam agar tidak kehilangan klien. Selama seminggu penuh, Nadia berada dalam keadaan gamang. Ia tidak berani menceritakan kebenaran kepada Citra, tidak ingin mendengar kata-katanya tentang bahwa ia benar. Tetapi harus diakui, Citra memang benar. Ia seolah-olah selalu bisa melihat Budi secara keseluruhan. Karena tidak menyukai hubungan mereka, ia menolak menjadi saksi di pernikahan, yang sangat menyinggung Nadia. Mereka segera berdamai, tetapi ada bekas luka di hati gadis itu sampai sekarang. Baru sekarang ia mulai memahami temannya, yang hanya ingin menyadarkannya. Seminggu kemudian, Nadia duduk sendirian di sebuah kedai kopi kecil, meminum kopi yang sudah dingin. Ia merenungkan apa yang terjadi. Di kepalanya, semua tidak bisa tersusun menjadi satu gambaran. Gadis itu selalu berusaha demi suaminya, melakukan semua yang diminta olehnya atau ibunya. Ia bahkan menekan harga dirinya, menurunkan ambisinya. Pikiran gadis itu terganggu oleh panggilan telepon. Detektif memintanya untuk datang. Melemparkan selembar uang di atas meja, Nadia mengambil tasnya dan bergegas ke agen itu, untungnya tidak jauh. Ia masuk dan duduk di seberang pria itu, yang seperti sebelumnya, sedang membaca koran dan minum kopi. Ia mengangkat kepala ke arah kliennya dan membetulkan kacamatanya yang melorot. Anda tahu? Anda beruntung selingkuhan suami Anda ternyata sangat cerewet. Benarkah? Tanya Nadia, tidak ingin mendengar jawaban atas pertanyaannya. Tapi pria itu tetap mengangguk. Aku harus mengikutinya hampir seminggu, mewawancarai teman-temannya, tapi aku tahu semuanya. Namanya Lia. Usianya 22 tahun, lulusan Universitas Keguruan. Mereka bertemu dengan suami Anda beberapa bulan yang lalu, sepertinya di jalan. Terima kasih atas informasinya. Bagaimana dengan bukti seperti video atau detektif itu? Sambil tersenyum lebar, membuka laci meja tulisnya dan mengeluarkan sebuah perekam suara digital kecil. Nadia terkejut melihatnya. Pria itu menekan tombol, dan rekaman yang jernih terdengar. Budi. Pekik suara wanita yang nyaring. Ini untukku? Ya Tuhan, indah sekali. Pasti mahal. Untukmu? Tidak ada uang yang sayang? Kata Budi dengan suara puas. Nanti kalau aku buka bisnis sendiri, aku bisa memanjakanmu setiap hari dengan perhiasan seperti ini. Kapan, Budi? Tanya gadis itu. Kamu bilang kamu belum punya uang untuk bisnis sendiri. Tidak ada suara, tetapi Nadia bersumpah bahwa Budi tersenyum lebar. Istriku punya. Dia baru saja dapat warisan dari neneknya. Kita buka bisnis dengan uangnya. Dan kita akan hidup bahagia. Kamu akan meninggalkannya, kan? Kata gadis itu seolah-olah melalui bibir yang cemberut. Begitu dia tidak lagi berguna bagiku, ya, kata Budi dengan keras. Rekaman itu terus berlanjut. Pria dan gadis itu mengatakan sesuatu lagi. Namun, Nadia sudah tidak mendengarkan mereka. Ia tenggelam dalam pikirannya, duduk dengan punggung tegak lurus dan menatap lurus ke depan. Ia teringat perkenalannya dengan suaminya dan betapa bahagianya ia saat dilamar. Nadia 11 tahun lebih muda dari Budi. Mereka bertemu saat ia menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi. Ia mengajaknya ke kafe-kafe yang nyaman, mengajaknya berjalan-jalan di taman di bawah bintang-bintang, membelikannya tiket teater dan konser. Ratna saat itu tampak sangat baik dan ramah. Nadia, yang baru saja kehilangan ibunya, jatuh cinta pada keluarga terpelajar itu dan siap menikah dengan Budi yang tidak kaya dan pemalu. Citra menentangnya, tetapi Nadia tidak mendengarkan. Ia tenggelam dalam perasaan baru. Di kepala gadis itu muncul kenangan saat ia dan Budi memilih setelan untuk pernikahan, dan bagaimana setelah perayaan mereka membongkar hadiah, menghitung kerabat mana yang memberi lebih banyak. Saat itu gadis itu sangat bahagia. Ia yakin akan selalu sebahagia itu, meskipun Budi sama sekali tidak senang dengan mimpinya tentang bisnis dan karier. Ia, dan lebih tepatnya ibunya,
menginginkan keluarga dan anak-anak. Gadis itu belum siap untuk itu, ia menginginkan lebih. Sekarang semua mimpi dan harapan tentang kehidupan bersama hancur dalam sekejap. Budi yang sama yang tidak pernah meninggikan suaranya pada istrinya, sedang memikirkan bagaimana cara membuka bisnis dengan uang Nadia dan meninggalkannya. Ini terasa begitu liar sehingga gadis itu duduk menatap dinding selama beberapa menit. Detektif tidak mengganggunya. Ia pernah melihat reaksi yang lebih buruk. Ini adalah yang paling normal. Suatu kali, seorang istri yang gila bahkan memecahkan jendelanya dalam kemarahan pada suaminya. Saat itu tampak seperti kegilaan, puncak kekecewaan dan kemarahan. Tapi sekarang ia menatap mata gadis itu, dan melihat kebencian dan rasa sakit yang melahap bahkan dirinya. Pria itu berdiri dari tempatnya dan pergi mengambil air untuk kliennya. Nadia meminum air itu dalam satu tegukan, lalu teringat kata-kata temannya bahwa Budi siap menjual ibunya sendiri demi uang. Gadis itu saat itu tidak percaya pada Citra, tetapi sekarang itu terasa benar. Di kepala cerdas gadis itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Di wajahnya muncul seringai jahat, dan detektif itu mundur. Ia belum pernah melihat ekspresi wajah seperti itu. Beberapa bulan kemudian, mobil biru tua Budi menjauh dari pagar miring di belakang mana Nadia tertinggal. Kursi rodanya dipegang oleh Marni, meskipun Marni lebih terlihat berpegangan pada kursi roda daripada memegangnya. Begitu mobil menghilang dari pandangan, Nadia bangkit. Marni membuka matanya lebar-lebar, menatap pasiennya yang begitu saja bangkit dari kursi roda setelah stroke. Marni, mari kita buat kesepakatan. Saya akan membayar Anda sebanyak yang dibayar suami saya, dan Anda tidak akan memberitahunya tentang apa yang Anda lihat. Marni mengangguk dengan kaget, tidak sanggup bertanya. Ia masih berpegangan pada kursi roda. Bagus. Kita akan berteman baik. Ini pembayaran pertama untuk Anda. Nadia menyerahkan beberapa lembar uang. Anda datang setiap bulan, dan saya akan memberikan uang. Sebagai gantinya, Anda harus memberitahu suami saya bahwa kondisi saya tidak berubah dan dia tidak perlu datang. Jelas. Wanita itu mengangguk, merebut uang itu, dan tanpa pamit, pergi. Dan Nadia masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Di dalam rumah tua itu, semuanya berdebu. Perabotan ditutupi kain, sampah berserakan di mana-mana. Satu jendela bahkan pecah. Mungkin anak-anak mencoba masuk. Nadia mendekati sofa merah tua, menyingkirkan kainnya, dan duduk dengan lelah. Awan debu terbentuk di sekelilingnya. Gadis itu mengeluarkan ponsel dari sakunya yang secara ajaib tidak ditemukan oleh Ratna dan menghubungi satu-satunya nomor yang bisa ia percayai. Datanglah. Semua terjadi persis seperti yang kamu katakan. Ya, rumah di desa. Aku tunggu. Melempar telepon ke samping, Nadia berbaring. Segudang pikiran berkecamuk di kepalanya. Ia memikirkan segalanya dan tidak memikirkan apa-apa sekaligus. 1,5 jam kemudian, ketika Nadia sudah membersihkan rumah, berganti pakaian, dan menyiapkan makanan, pintu terbuka dan masuklah seorang gadis tinggi dengan setelan biru formal. Di tangannya ada kantong kecil, anggur, dan makanan siap saji. Telur dadar tidak menarik bagiku, senyum Citra, menunjuk ke wajan tua yang kotor yang dilapisi lapisan lemak begitu tebal sehingga mungkin mustahil untuk membersihkannya. Bagus kamu bawa anggur. Tanpanya, aku pasti tidak akan bisa melewati hari ini. Citra melihat-lihat rumah dan mengangguk pada pikirannya sendiri. Lalu pandangannya tertuju pada bungkusan popok dan ia menggelengkan kepala. Kamu 3 minggu duduk di neraka ini. Menjijikan. Ya, aku setuju. Tapi tahu apa yang lebih membuatku tegang? Tanya Nadia sambil mengeluarkan piring dari lemari. Apa? Citra menyeka meja dan menata wadah makanan. Bu Ratna hanya mengganti popokku sekali sehari. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa aku hanya ke toilet sekali sehari. Dia begitu asyik membaca novelnya sehingga tidak mendengar aku bangkit dan berjalan di sekitar rumah. Citra tertawa. Kalau kamu pergi dari rumah beberapa hari, dia pasti tidak akan menyadarinya. Asal letakkan album fotonya di dekatnya. Tepat, desah Nadia sambil duduk di meja. Masih tidak percaya mereka meninggalkanku untuk mati. Dan mereka percaya pada diagnosis yang dibuat dengan tergesa-gesa. Mereka mendengar bahwa aku tidak akan hidup lama dan mulai bersukacita.
di mana mereka punya waktu untuk memikirkan kebenaran diagnosis yang diberikan oleh dokter bayaran itu. Citra dan Nadia mulai makan, merenungkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Aku akan tinggal di sini 1-2 bulan, sampai aku menemukan cara untuk hidup. Aku tidak punya rencana sama sekali untuk masa depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak punya rencana. Inin kasih tuh Kang Arganan, apa yang akan kamu lakukan di sini? Tanya Citra. Rumah tua yang ditinggalkan, taman yang ditumbuhi semak, desa terpencil. Kamu dan tempat seperti ini tidak cocok. Jika aku sekarang terjun begitu saja, aku pasti akan gagal. Kondisinya tidak tepat. Jelas Nadia. Dengar, aku sudah lama meninggalkan mimpi tentang bisnisku sendiri. Semua draft, ide, sudah lama berdebu di suatu tempat di apartemen. Dan sepertinya semuanya sudah tidak relevan lagi. Aku akan tinggal di sini, istirahat, mungkin ada ide yang muncul, aku sudah lama tidak liburan. Citra mengangkat bahu. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada temannya. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Ia tidak menyukai Budi, entah kenapa, ia bodoh ketika menolak menjadi saksi pernikahan. Namun, ia tidak berpikir bahwa Budi mampu melakukan hal seperti itu. Ia bercanda saat mengatakan bahwa Budi siap menjual ibunya sendiri. Baginya, Budi tampak seperti pria tak berdaya yang tidak mampu melakukan apapun selain menjual asuransi. Tapi ia bisa meninggalkan seseorang untuk mati, dan bukan sembarang orang, melainkan istrinya sendiri. Itu terasa sangat liar. Citra menginap dengan temannya malam pertama di rumah itu dan pulang keesokan paginya. Nadia berhenti dari pekerjaannya, tetapi Citra tidak. Dan ia tidak punya warisan kaya dari neneknya. Hari baru Nadia dimulai dengan mandi air dingin. Untungnya di rumah neneknya ada air dan bahkan gas. Dulu orang tuanya memasang semua fasilitas untuk neneknya di rumah itu. Tapi tak lama kemudian neneknya meninggal, tidak sempat menikmatinya sepenuhnya. Mandi air dingin bisa sedikit menyegarkan kepala yang penuh pikiran. Dan Nadia menarik napas dalam-dalam, merasakan tetesan air es memukul punggungnya. 3 minggu hidup di neraka telah berakhir. Ia menguji suaminya. Ia berharap melihat setetes pun perhatian atau cinta darinya, tetapi akhirnya hanya menerima kebencian dan penantian akan kematian yang cepat. Ini adalah yang terburuk dari semuanya. Karena itu, Nadia tidak bisa cepat kembali ke ritme semula. Kehidupan yang biasa telah berakhir. Ia perlu menyemangati diri, mengambil uang yang ia sembunyikan dari koper saat tidak ada yang melihat. Gadis itu pergi ke warung. Ia samar-samar mengingat lokasinya dan memutuskan untuk bertanya kepada penduduk desa. Untungnya pagi-pagi sekali dan semua orang pergi entah ke sawah atau ke kebun. Musim hujan, di luar dingin, terutama di pagi hari, dan Nadia membungkus dirinya lebih erat dengan mantel tua yang ditemukan di lemari. Warung itu berhasil ditemukan tanpa bantuan orang yang lewat. Warung itu sama persis seperti 20 tahun yang lalu. Gadis itu tersenyum melihat papan nama berwarna-warni yang dikenalnya dan jendela buram di mana terlihat rak-rak dan seorang penjual gemuk dengan celemek biru. Masuk ke dalam, Nadia menghirup aroma roti segar dan sirup jeruk yang disukai penjualnya. Wanita itu bernama Wati. Ketika Nadia kecil, ia baru mulai bekerja di sana. Sekarang, ia mungkin pemilik warung. Bu Wati, selamat pagi. Apa ibu kenal saya? Tanya Nadia. Wanita itu berpikir. Wajahnya tidak asing, tapi saya lupa. Saya cucu Mbah Marni. Dulu waktu kecil saya sering ke sini. Oh, Neng Nadia. Kenapa saya tidak mengenalimu? Tanya wanita itu sambil keluar dari belakang konter. Ia memeluk Nadia dan mencium pipinya. Sudah lama sekali kamu tidak ke sini, tapi di sini tidak ada yang berubah. Saya perhatikan. Boleh saya beli beberapa bahan makanan? Tanya Nadia sambil melihat-lihat rak. Rak-rak itu penuh dengan makanan, meskipun warungnya tampak sangat kecil. Gadis itu melihat harga dan menyadari bahwa harganya bahkan lebih mahal daripada di kota. Ya ampun, harganya mahal sekali. Wati merentangkan tangannya. Tolong beri saya roti tawar dan roti gandum masing-masing 1 bungkus, sebotol susu, mentega dan minyak goreng, makaroni, beras, dan kacang hijau masing-masing 1 kilogram, keju, gula, garam, dan... Oh, Neng Nadia, kalau mau beli susu dan produk olahannya, ke Bu Parmi saja.
Rumahnya dekat denganmu. Susu yang ini? Wanita itu menunjuk kerak, kucing pun malu meminumnya. Kedaluarsanya setengah tahun lagi. Mana ada susu yang tahan selama itu? Kalau mau beli sayuran kentang, bawang, bit, wortel pergi ke Pak Jajang, di sini semuanya dari petani lokal, tapi sudah lama disimpan. Di desa, hampir semua orang punya kebun sendiri, dan Pak Jajang selalu menjual dengan harga murah. Tanya saja jalan, rumahnya tidak jauh dari sini. Wati terdiam. Kata-katanya terputus oleh lonceng dan seorang pria yang masuk ke warung. Ia mengenakan pakaian kotor. Wajahnya sangat serius. Ia mendorong Nadia dari konter dan berkata dengan keras, "Wati, beri aku air mineral 2 botol. Dan ada pesanan untukku di sini kan? Sekotak obat dan racun hama. Sebentar lagi mau tanam, tidak ada bahan untuk mengolah tanah. Bayu, kamu tidak lihat ada pelanggan?" Tanya Wati dengan tegas. Pria bernama Bayu itu melirik gadis itu sekilas dan menepis. Dia orang kota. Kalau butuh, beli saja di kotanya. Aku butuh cepat. Bayu. Wati menatapnya dengan tajam. Nadia mengangkat tangan sebagai isyarat damai. Biarkan saja dia, Bu Wati. Sepertinya dia lebih membutuhkannya. Wati, dengan tatapan tidak puas, pergi mengambil kotak itu. Apa ini tidak bisa menunggu beberapa menit saja? Pria itu tinggi, berambut hitam, tangannya kasar, tatapannya tajam. Nadia tidak pernah melihat orang seperti itu sejak kecil. Meskipun penampilannya pekerja dan sedikit tidak rapi, Bayu cukup tampan dan muda. Usianya jelas di atas 30, tetapi tidak lebih dari 40. Ia menatap gadis itu dengan menyipit. "Apa Anda keberatan?" Tanya pria itu dengan kasar. "Saya tidak terburu-buru, tentu saja. Tapi bahkan di kota, orang antre. Dan percayalah, di sana orang lebih terburu-buru daripada Anda." Senyum Nadia dan berbalik, merasakan tatapan tajam mata koklat pria itu di punggungnya. Wati keluar dengan kotak berat dan memberikannya kepada pengunjung itu. "Ambil. Air mineral? Ada di sana." Ia menunjuk ke sudut jauh, di mana memang ada air mineral dalam kemasan plastik. "Nanti bayarnya." Bayu mengangguk, mengambil 2 botol air mineral, dan keluar dari warung tanpa pamit. "Siapa itu?" tanya Nadia pada Wati. Wanita itu melambaikan tangan dan pergi ke rak dengan sembako. "Petani lokal. 8 tahun yang lalu ia dapat warisan rumah kecil dan ternak dari ayahnya. Ia memutuskan untuk bertani, membangun semuanya sendiri, mempekerjakan pekerja, berputar otak. Ingin menanami ladang, tapi sementara ini hanya kebun besar yang ditanami dan menjual hasilnya di warung kita dan di desa-desa tetangga. Orangnya baik, tapi sedikit kasar, tidak ada yang tahu kenapa." Nadia membeli beberapa kantong bahan makanan dan membawanya pulang. Kantong-kantong itu berat dan ia nyaris tidak sampai, tetapi kulkas kecil di rumah sekarang tidak lagi terlihat begitu kosong. Kemudian gadis itu pergi membeli sayuran dan produk susu kepada orang-orang yang disarankan Wati. Meskipun di kota gadis itu terbiasa membeli semuanya di toko, di desa lebih murah dan lebih baik membeli dari orang biasa. Pak Jajang memang tinggal tidak jauh dari warung. Ia memiliki sebidang tanah yang luas dan 2 ekor kambing yang mengembik keras saat melihat Nadia. Waktu kecil, gadis itu takut binatang, jadi sekarang ia menghindarinya. Di dalam rumah, Nadia menemukan seorang pria tua yang sedang membuat kursi. Gadis itu menjelaskan situasinya dan memperkenalkan diri. "Neng Nadia, senang sekali bertemu denganmu." Senyum pria tua itu dari balik janggut putih lebatnya. "Sudah lama sekali tidak ada anak muda di desa. Kamu yang pertama setelah bertahun-tahun. Dan cucunya Mbah Marni pula. Aku hanya ingat putrinya. Neng Santi. Itu ibu saya." Gadis itu mengangguk. "Jadi, mau beli sayuran? Bisa aku kasih apel sebagai bonus." Senyum Pak Jajang. "Apelku bagus. Matang, manis, dan bagus untuk musim dingin, untuk dibuat kompot dan selai. Mau?" Nadia tersenyum gembira. Namun, senyumnya memudar saat ia keluar dari rumah pria tua itu dengan 3 kantong besar yang beratnya 2 kali lipat dari kantong sebelumnya. Pak Jajang memutuskan untuk menjual bahan makanan untuk 1,5 bulan, sepertinya ia mengira gadis itu hanya akan makan kentang dan bit. Nadia merasa tidak enak untuk menolak.
Jadi ia mengorbankan punggungnya yang jelas tidak akan kuat menahan beban. Setelah berjalan beberapa langkah, Nadia berhenti, meletakkan kantong-kantong itu dengan berat di tanah. Tidak jauh darinya, sebuah mobil pikap hitam berhenti. Butuh bantuan? Mendengar suara yang dikenalnya, Nadia mengangkat mata dan melihat Bayu sedang mengamati kantong-kantong belanjaannya. Mengingat kata-kata pria itu di warung, gadis itu mulai berpikir. Ia tidak ingin pergi dengan orang yang tidak tahu sopan santun, tetapi ia juga tidak ingin membawa kantong-kantong besar itu. Jadi, ia terpaksa menekan harga dirinya lagi. Ya, tidak ada salahnya. Bayu keluar dari mobil dan mengambil kantong-kantong itu. Belanja ya belanja. Anda mau tinggal di sini selama musim dingin? Tidak. Mau buat kompot dan goreng kentang? Senyum gadis itu dan mengambil kantong yang lebih kecil, membantu memuatnya ke bak mobil. Bayu berbalik dan mengambil kantong dari tangan gadis itu. Nadia merasakan sentuhan hangatnya dan terdiam sejenak. Kemudian ia melepaskan kain kasar itu dan mundur beberapa langkah. Bayu meletakkan kantong itu dan menutup bak mobil. Tunjukkan jalan. Mau diantar kemana? Tentu akan saya tunjukkan, kata Nadia sambil duduk di kursi penumpang. Jadi Anda dari kota? Tanya Bayu saat menyalakan mobil. Iya, kata Nadia dengan termenung. Dan apa yang menarik Anda ke sini? Saya besar di sini, Nadia mengangkat bahu. Lalu ada masalah di rumah, dan saya perlu menyendiri. Teringat rumah ini. Saya selalu suka desa ini. Tenang dan damai. Tidak ada yang mengganggu pikiran. Ya, benar. Bayu melaju kencang. Entah ia sedang terburu-buru, atau itu memang gaya mengemudinya. Namun, ia tidak hanya terburu-buru saat berkendara. Di warung atau di jalan, ia juga tidak pernah melambat. Jadi, Nadia memutuskan bahwa itu adalah ciri khasnya. Kantong-kantong itu diturunkan dan bahkan dibawa masuk ke dalam rumah. Bayu berjalan menembus rumput yang mencapai pinggangnya. Rumput itu sudah mulai mengering, jadi berdesir keras di bawah kakinya. Tidak ada yang membabat sama sekali, nenek melakukannya sendiri sampai hampir akhir hayatnya. Beliau bisa melakukan apa saja, mulai dari menjahit hingga memperbaiki atap. Dan saya, orang kota, tidak bisa apa-apa. Di desa kami, hampir tidak ada wanita yang bisa membabat rumput, bahkan dengan mesin pemotong listrik. Kesetaraan gender belum sampai di sini, senyumnya. Anda dari kota? Iya. Jawab pria itu dan melirik jam tangannya. Sudah jam berapa ini? Aku harus pergi. Nama Anda siapa? Nadia? Gadis itu memperkenalkan diri. Nama yang indah. Senang berkenalan. Nadia. Saya juga. Bayu. Senyum gadis itu. Bayu pergi, meninggalkan gadis itu sendirian. Nadia lama menatap mobil yang menjauh, mencoba memahami apa yang akan terjadi dari perkenalan barunya. Keesokan paginya dimulai dengan suara gemuruh dan desisan aneh. Nadia, sambil menggeliat, bangkit dari tempat tidur yang berderit dan mendekati jendela. Di luar, di tengah-tengah semak belukar, berdiri Bayu dengan sabit tua. Rumput terbaring rapi dalam barisan di bawah gerakan Bayu. Terlihat jelas bahwa ia berkeringat meskipun cuaca pagi yang sejuk. Nadia membuka jendela dan memanggil pria itu. Bayu menoleh, berhenti membabat. Ia bernapas dalam-dalam, menatap jendela yang terbuka dan gadis yang memandangnya. Nadia hanya mengenakan gaun linen panjang yang ia temukan di lemari dan putuskan untuk digunakan sebagai baju tidur. Setelah membersihkan rumah dan memasak, gadis itu sangat lelah. Ia tidak punya waktu untuk membereskan barang-barangnya, jadi ia mengenakan apa yang ia temukan di lemari neneknya. Apa yang Anda lakukan? Bayu mengangkat alis, diam-diam mengungkapkan pendapatnya tentang pertanyaan bodoh itu. Saya tahu Anda sedang membabat. Tapi kenapa Anda melakukannya? Di rumah saya. Asan K. Asan, Anda ingin saya berhenti? Tanya Bayu dengan sedikit sinis, menatap gadis itu. Nadia menggelengkan kepala dan menutup jendela, tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Selain itu, ia memperhatikan tatapan pria itu. Ia jelas sedang mengamatinya. Untuk menghindari situasi seperti itu terulang, gadis itu berganti pakaian dan pergi ke dapur kecil. Nadia memutuskan untuk membuat panekuk. Tentu saja, ia tidak pernah bangun sepagi ini,
dan tidak ingin memasak apapun. Selain itu, ritme kota yang cepat telah membiasakannya untuk tidak sarapan. Tetapi ia harus memberi makan penolong tak terduga yang memutuskan untuk datang pagi-pagi ke rumahnya dan bekerja. Ketika Bayu selesai ini menjadi jelas dari suara sabit yang berhenti panekuk sudah siap. Nadia baru saja selesai menggoreng yang terakhir. Gadis itu keluar ke teras dan memanggil penolongnya. Masuklah, sarapan dulu. Pria itu mengangkat bahu, meletakkan sabit, dan masuk ke dalam rumah. Ia basah kuyup oleh keringat dan lelah. Anda bisa pakai kamar mandi. Nadia menunjuk ke kamar mandi dan pergi ke dapur. Bayu, mengabaikan tawaran tuan rumah, hanya mencuci muka. Ia datang ke dapur, dan duduk di meja. Di hadapannya ada sepiring panekuk dan krim asam. Nadia berdiri di samping meja, melipat tangan di dada. Berapa yang harus saya bayar? Bayu mengangkat alis dengan tanda tanya. Anda tidak melakukan ini secara gratis, kan? Untuk makanan, senyum pria itu dan menggigit panekuk. Sambil bersandar di kursi, ia menatap lurus ke mata gadis itu, seolah ingin membaca sesuatu di dalamnya. Yah, kalau tidak mau menerima pembayaran, saya tidak akan memaksa. Nadia mengangkat bahu. Saya terbiasa bahwa setiap pekerjaan harus dibayar. Di kota tidak pernah ada yang menolong. Nadia mendengus dan tertawa. Anda sendiri yang bilang Anda dari kota. Buati bilang Anda sudah tinggal di sini 8 tahun. Itu artinya Anda tidak bisa menyalahkan saya. Aku tidak menyalahkan. Hanya saja orang kota selalu heran saat ditolong begitu saja. Aku juga dulu seperti itu. Kenapa kamu tidak makan? Tanya Bayu. Tidak sarapan? Gadis itu menepis. Aku selalu harus berangkat kerja pagi-pagi. Tidak terbiasa. Biasanya ngemil di kantor. Kerja sebagai apa? Tanya Bayu, memiringkan kepala. Ia menatap gadis itu dengan penasaran. Asisten direktur utama perusahaan. Bayu bersiul dan tersenyum. Luar biasa, setelah itu kamu berakhir di sini. Ia menunjuk sekeliling rumah kecil dengan dinding yang sudah usang. Jangan salah sangka, aku tidak menumpuk uang. Hanya sedikit. Tapi aku suka. Aku belajar tentang bisnis dan punya mimpi. Lalu terjadi stroke, dengus gadis itu. Tapi cerita itu akan kuceritakan lain kali. Aku masih harus membersihkan rumah dan loteng hari ini. Lagi pula, malam ini teman akan datang. Hidup yang sibuk, tahu kan? Bayu tersenyum menanggapi kata-katanya. Aku juga harus pergi. Bayu menghabiskan sarapannya dan meninggalkan rumah Nadia. Gadis itu kembali menemaninya dengan tatapan panjang. Mencoba memahami motif pria ini. Malam harinya, Citra datang. Ia membawa beberapa barang yang diminta Nadia. Citra bersiul melihat halaman yang telah dibabat dan dibersihkan. Ia meletakkan tasnya dan memanggil temannya, yang saat itu sedang menggosok jendela yang buram. Aku perlu mengganti kaca. Menurutmu di mana bisa cari tukang? Tanyanya tanpa menyapa. Citra tersenyum. Minta saja pada orang yang membabat seluruh halamanmu. Itu Bayu, petani lokal. Kemarin dia mengantarku. Kurasa dia tidak punya waktu untuk kaca. Nadia menepis. Tapi untuk rumput dia punya waktu. Citra mengangkat bahu. Petani apa? Nadia berhenti menggosok kaca. Ia mengundang temannya masuk ke dalam rumah. Kalau tidak keberatan, tolong kupas kentang. Ada di bawah wastafel. Aku sudah tidak sanggup melakukan apa-apa lagi. Lelah. Nadia duduk di kursi dan menyeka dahi dengan punggung tangannya. Citra melepas blazernya dan mengambil pisau. Jadi bagaimana dengan petani itu? Aku tidak mengenalnya sebelumnya. Dia datang ke sini 8 tahun yang lalu. Saat itu nenekku baru saja meninggal. Dia punya peternakan, berbagai hewan, kebun. Apalagi yang bisa kukatakan tentangnya? Kaya? Citra. Tegur Nadia. Apa? Protes Citra. Di zaman sekarang ini sangat penting. Baiklah. Sebagai pria? Bagaimana menurutmu? Nadia berpikir. Entahlah. Dia agak ambigu. Awalnya dia kasar padaku di warung, lalu memutuskan bahwa mengantarku adalah ide yang bagus. Dan pagi-pagi datang untuk membabat rumput, padahal aku tidak minta, lalu menolak uang. Mungkin dia suka padamu? Jangan bicara omong kosong,
Nadia menepis. Dia menganggapku gadis kota bodoh, sepertinya. Coba perhatikan dia. Mungkin setidaknya sekali dalam hidupmu kamu akan punya pria normal yang tahu bahwa dia adalah pria. Nadia memutar matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kabar di kantor? Oh, jangan tanya. Tanpamu. Bos kita benar-benar gila. Sudah ganti asisten 3 kali, tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata kamu melakukan lebih banyak dari yang kita semua kira. Nadia sudah sebulan tinggal di desa. Ia terbiasa dengan rumah kecil dan kehidupan yang tenang. Dan ia terbiasa beristirahat, dan itu sangat mengganggunya. Seumur hidupnya, gadis itu bekerja. Ia dibesarkan di keluarga yang tidak terlalu kaya dan mulai bekerja segera setelah lulus. Ia tidak pernah mengambil cuti tanpa alasan khusus dan selalu datang tepat waktu ke kantor. Dan sekarang, sudah sebulan ia hampir tidak melakukan apa-apa. Ya, minggu pertama Nadia habiskan untuk rumah. Ia mencoba membuatnya layak huni, menggosok semua yang ada di sekitarnya. Tapi kemudian datanglah keheningan dan ketenangan. Gadis itu bangun siang, membaca buku yang dibawa Citra, mengunjungi nenek-nenek dan mendengarkan cerita masa muda mereka. Selain itu, Nadia tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa ia terus-menerus bertemu Bayu. Pada hari kedatangan Citra, ia mendengar percakapan tentang kaca dan keesokan paginya datang untuk menggantinya. Nadia memberinya makan panekuk, kemudian ia memperbaiki gerbang. Gadis itu kembali memasak sarapan untuknya. Hal ini terjadi beberapa kali lagi dan menjadi kebiasaan. Nadia tidak lagi terkejut dengan suara gemuruh pagi di luar dan kehadiran seorang pria di bawah jendela. Dan Bayu, seperti biasa, masuk ke dalam rumah dan duduk di meja. Hampir tidak ada percakapan panjang dan berarti di antara mereka. Ia tidak memberinya bunga, tidak memberinya pujian. Ia hanya ada di dekatnya. Ini terasa sangat aneh. Nadia, dengan segenap jiwa ingin memahami motifnya. Akui saja, Bayu, kamu hanya datang ke sini untuk makan. Bukan aku yang bilang begitu, senyum pria itu, melepaskan diri dari keran yang bocor. Sebagian besar percakapan mereka memang seperti itu. Singkat, tidak bermakna, dan biasanya bercanda. Di desa, gosip beredar dan bahkan ada seorang gadis dari peternakan yang datang mengancam Nadia. Bayu itu milikku, mengerti? Kata si rambut coklat dengan bentuk tubuh subur itu dengan galak. Kamu pikir kamu datang dari kotamu dan bisa merebut pria kami? Tidak akan. Orang asing itu dengan marah merobek daun dari pohon dan melemparkannya ke Nadia yang terkejut berdiri di teras. Ketika Bayu datang berikutnya, ia menceritakan tentang penggemarnya. Kamu takut? Senyum pria itu, tetapi sepertinya ada keseriusan dalam kata-katanya. Aku tidak pernah takut dengan wanita desa. Aku pernah diancam oleh paman-paman besar saat bekerja di perusahaan besar. Suatu kali, sebagai pengganti bos, aku menolak sebuah perusahaan untuk menandatangani kontrak. Mereka hampir menghajarku di sana. 5 pria dewasa berjas, dan aku sendirian. Itu yang menakutkan, bukan selembar daun yang dilemparkan oleh penggemar gila seseorang yang entah kenapa memperbaiki semua yang rusak di rumahku. Bayu tersenyum dan terdiam. Kamu tidak banyak bicara, ya? Pria itu mengangguk. Kalau begitu, kita bisa pakai kamu aku saja. Sepertinya perbedaan usia kita tidak terlalu jauh. Bayu setuju dengan usulan gadis itu dan kembali ke sotonya. Nadia tersenyum. Ia baru pertama kali melihat pria yang tidak mau bicara. Suatu hari, Nadia berjalan-jalan di desa. Bayu sudah lama tidak datang ke rumahnya, dan ia menduga pria itu sudah bosan. Ia pergi berjalan-jalan untuk menyegarkan pikiran, tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia berharap akan bertemu Bayu di jalan. Entah kenapa, ia sangat ingin melihatnya lagi. Ia begitu terbiasa dengan keheningannya yang aneh sehingga hampir merindukannya. Satu-satunya yang ditemui gadis itu di desa adalah pria-pria yang berlarian ke sana kemari. Mereka saling berbicara tentang sesuatu. Nadia mendekati Wati, yang keluar dari warung dan dengan cemas menatap ke suatu tempat di kejauhan. Bu Wati? Ada apa? Wanita itu meletakkan telapak tangannya di wajah. Peternakan Bayu hancur. Ada yang tidak beres di sana. Masalah, pria-pria kita dan wanita-wanita kita sangat sedih. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. Di mana lagi bisa mencari pekerjaan di desa kita?
Oh, malang sekali. Bayu selalu berusaha bertahan, mencari cara. Tapi sekarang sepertinya ada yang salah. Nadia mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Bisa tunjukkan jalan ke peternakan Bayu? Wati menjelaskan cara menuju tempat kerja Bayu. Peternakannya berada di ujung desa. Itu adalah bangunan panjang besar dari mana terdengar suara lenguhan sapi. Di beberapa tempat, wanita-wanita dengan celemek berjalan-jalan membawa ember. Di halaman belakang ada pria-pria. Di belakang peternakan ada kebun-kebun besar. Sekarang, di pertengahan musim hujan, kebun-kebun itu kosong. Nadia bertanya kepada seorang wanita yang lewat di mana letak kantor Bayu dan pergi ke sana. Kantor pria itu kecil, bahkan bisa dibilang sangat mungil. Di tengahnya ada meja dan kursi, di sudut ada lemari dan jendela kecil di dinding, dari mana secercah cahaya masuk. Bayu sendiri berdiri di tengah kantor, membungkuk di atas kertas-kertas. Ia mengucapkan sesuatu dengan bibir saja, menghitung di kalkulator, dan membuat koreksi pada dokumen. Nadia mendekat. Bayu. Halo. Pria itu berbalik dengan tajam dan menghela napas. Ada yang rusak lagi? Tanyanya. Maaf, sekarang bukan waktu yang tepat. Tidak, jawab Nadia. Aku dengar kamu punya masalah, aku datang untuk membantu. Ada yang salah dengan dokumen? Semuanya baik-baik saja, aku bisa menanganinya, kata pria itu dengan sedikit kasar. Ia mendekat dan hampir mendorong Bayu, mengambil kertas-kertas itu. Pria itu menghela napas keras. Pergi, atau aku terpaksa mengusirmu dengan paksa. Nadia mengangkat tangan dan memperhatikan. Ia baru saja melirik kertas-kertas itu, tetapi sudah melihat jumlah yang sangat besar dan pengeluaran yang tidak masuk akal yang untuk tempat kecil ini, dibandingkan dengan kota, sama sekali tidak perlu. Apa kamu punya akuntan atau spesialis keuangan? Aku mengurus semuanya sendiri. Ulang Bayu. Aku lihat bagaimana kamu mengurusnya. Pengeluaran besar yang sia-sia. Kamu butuh spesialis secepatnya. Dan di mana aku bisa mendapatkannya? Tanya Bayu dengan muram. Nadia tersenyum lebar dan menunjuk dirinya sendiri. Aku seorang ekonom. Selain itu, aku beberapa tahun bekerja di perusahaan di mana pengeluaran dan pendapatan jelas lebih besar daripada punyamu. Bayu melambaikan tangan dan duduk dengan lelah di kursi, meninggalkan Nadia dengan kertas-kertas itu. Larut malam, ketika hari sudah gelap, Bayu dan Nadia keluar dari kantornya. Peternakan sudah kosong. Para pekerja sudah membersihkan semuanya dan menutup. Kamu yakin jika pengeluaran ini dihilangkan, tidak akan ada yang berubah? Kenapa kalian butuh kamera pendingin dan pengiriman susu 3 kali sehari? 1 kali sudah cukup, susu akan diangkut dan sisanya akan disimpan di kulkas. Tidak ada gunanya menjalankan mobil dan menghabiskan banyak uang untuk itu. Dan banyak pengeluaran lain juga begitu. Anggarannya sangat tidak efisien. Bayu menggaruk tengkuknya dengan bingung. Aku sebenarnya tentara. Jauh dari anggaran dan akuntansi. Ayah hanya selalu bermimpi punya peternakan besar dan ladang sendiri. Aku memutuskan untuk mewujudkan mimpinya, meskipun terlambat. Terlambat? Dia meninggal? Syukurlah tidak. Dia sakit parah. Terpaksa aku masukkan ke panti khusus, kalau tidak, aku tidak akan sanggup mengurusnya. Jadi, aku harus membangun peternakan ini dari nol. Nadia menatap Bayu dengan simpati, berjalan di jalan setapak yang sempit. Di luar dingin, angin bertiup, tetapi sepertinya tidak ada yang lebih baik, begitu tenang dan damai. Jadi, bagaimana cerita dengan stroke itu? Tiba-tiba Bayu bertanya. Nadia tersentak. Awalnya ia ingin bercanda, tetapi kemudian teringat bahwa ia berjanji akan menceritakannya. Menghela napas panjang, ia memulai ceritanya. Saat itulah aku memikirkan rencana itu, Nadia teringat percakapannya dengan detektif. Citra membantuku melaksanakannya. Dia menemukan dokter yang dengan bayaran kecil setuju untuk mengatakan bahwa aku kena stroke dan akan segera mati. Mereka percaya dengan cepat, seolah tanpa berpikir dan menunggunya. Itu mengerikan. 3 minggu aku tinggal dengan suami dan ibu mertuaku benar-benar menghilangkan rasa kasihan padanya, simpati. Aku menjadi terlupakan dan tidak dibutuhkan siapapun. Dan ketika dia mengantarku ke sini, aku sadar bahwa ini adalah akhir.
Bayu menggenggam tangan gadis itu dan meremasnya erat. Nadia menatap telapak tangannya yang digenggam pria itu dan mengangguk sebagai tanda terima kasih atas dukungannya. Kenapa tidak kembali ke kota? Awalnya aku hanya ingin menenangkan diri dan menunggu sebentar. Tapi kemudian aku sadar aku tidak mau ke sana. Ritme di sana begitu cepat, selalu terburu-buru. Selain itu akan menjadi pengingat lain tentang Budi dan ibunya. Bayu melepaskan tangan gadis itu dan mempercepat langkah. Ayo. Aku tunjukkan sesuatu. Mereka berjalan lama. Nadia tidak tahu kemana. Namun, ketika mereka sampai, ia terkesiap karena terkejut. Pria itu membawanya ke sebuah rumah besar yang mewah dengan pagar tinggi. Ini rumah temanku. Kami bertugas bersama. Dia baru saja meninggal karena kanker. Sekarang rumah ini dijual. Dan aku ingin membelinya. Tapi uangku. Kamu tahu sendiri. Tidak ada. Rumah ini akan dibeli untuk dihancurkan dan dibangun semacam penggergajian kayu atau entah apa. Kamu mengerti kan? Jika aku membeli rumah ini, tidak akan ada jalan kembali. Aku tidak mau kembali ke kota. Untuk desa, aku terlalu cepat, tidak sabaran. Untuk kota, terlalu lambat. Paradoks seperti itu. Di sini aku bisa mencapai sesuatu. Di sana, tidak. Nadia memusatkan pandangannya pada wajah tegas pria itu, pada matanya yang menatap rumah itu dengan penuh harap, pada bibirnya yang terkatup rapat, dan pada kerutan di dahinya yang muncul saat Bayu memikirkan sesuatu yang serius. Di mata Nadia, muncullah percikan tekad. Ia menggenggam tangan Bayu seperti yang dilakukannya beberapa menit yang lalu dan tersenyum. Kamu pasti akan berhasil. Aku akan membantu. Kita akan membangun peternakan ini, dan kamu akan menjadi seperti yang diimpikan ayahmu. Aku janji. Bayu kembali tidak menjawab apa-apa, tetapi harapan yang membara di matanya membuatnya senang. Ia percaya pada yang terbaik. Bayu dan Nadia mulai bekerja bersama. Ia membantunya membangun peternakan, menciptakan kondisi kerja baru, mereka membeli ternak dan peralatan baru. Keuntungan mulai muncul tidak hanya di atas kertas. Pria itu sangat senang dengan hal ini. Ia beberapa kali memberikan bunga kepada gadis itu sebagai tanda terima kasih, dan juga kembali tradisi memperbaiki rumah Nadia. Ia datang hampir setiap pagi, ia memasak sarapan. Itu adalah ritual mereka. Beberapa minggu setelah jalan-jalan itu, Citra datang ke rumah gadis itu dan membawa dokumen. Kamu yakin? Tanyanya pada temannya. Sangat yakin. Jawab Nadia dan mengambil map itu. Tidak akan ada jalan kembali, ulang Citra, mengutip kata-kata Nadia sendiri. Aku tahu. Dan aku siap mengambil risiko. Citra diam. Tidak ingin berdebat dengan temannya. Setelah apa yang terjadi, ia berusaha mendukungnya dalam segala hal. Nadia memeluk dokumen itu di dadanya dan menuju ke peternakan. Hari ini seharusnya datang peralatan baru, jadi gadis itu bergegas sebisanya. Selain itu, ia punya kabar gembira. Gadis itu menemukan Bayu seperti biasa di kantornya. Ia duduk di meja dan sedang menulis sesuatu. Melihat gadis itu, ia tersenyum dan wajahnya berseri-seri. Kamu datang pagi, katanya sambil menarik kursi untuk Nadia. Gadis itu duduk di meja dan meletakkan kertas-kertas itu. Bacalah. Bayu mengambil map itu dan mulai perlahan-lahan membolak-baliknya. Dengan setiap halaman, matanya semakin membelalak. Gadis itu mengamati reaksinya dengan rasa takut dan antisipasi tersembunyi. Menutup map itu, Bayu meletakkannya di atas meja dan menundukkan matanya pada gadis itu. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan suara serak. Kamu, membeli rumah itu? Nadia mengangguk dan berdiri dari kursi. Ia berdiri tepat di depan pria itu, mengangkat kepala, dan menatap lurus ke matanya. Kamu tidak ingin rumah itu dihancurkan. Itu rumah temanmu, dan aku berjanji bahwa kamu akan berhasil. Itu uang yang sangat banyak. Desah Bayu. Itu uangku. Aku melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Selain itu, aku suka desa ini dan... Aliran pikiran Nadia terputus oleh sebuah ciuman. Dengan cara ini kamu memutuskan untuk mendapatkan rumah itu? Senyum Nadia saat Bayu menjauh. Begitukah pendapatmu tentangku? Tanyanya dengan suara serak. Tidak, desah gadis itu.
Aku membeli rumah ini untuk kita. Jika kamu ingin kita bersama. Sepertinya, aku jatuh cinta. Pria itu kembali mencium gadis itu. Aku juga. Jawabnya, memeluk Nadia dengan lembut. Kembali ke masa kini. Budi duduk di seberang istrinya dan tidak percaya pada ceritanya. Tangannya terkulai lemas di atas lutut, dan matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak mencoba melihat apa-apa, hanya saja ia tidak bisa menoleh karena terkejut. Maksudmu, kamu mengarang semua ini, untuk mengujiku? Nadia menatapnya dengan sedih dan menyesap tehnya. Pintu diketuk, Citra masuk dengan gaun biru ketat. Ia menatap lurus ke arah Budi dan tersenyum. Nah, kamu sudah menceritakan semuanya padanya? Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya. Terlambat sedikit, jadi kamu tahu semuanya? Budi berteriak. Citra tersenyum. Itu dokterku yang kubayar untuk diagnosis itu. Apa kamu pikir Nadia melakukan semua ini sendirian? Dia terlalu mencintaimu untuk melakukannya. Tapi kamu menghancurkan hatinya. Kamu pikir kamu bisa memperlakukannya seperti sampah. Budi mengatupkan bibirnya. Kamu tidak tahu apa-apa. Nadia, aku mencintaimu. Nadia mengangkat alis dan tersenyum. Dan Lia? Sudah tidak memuaskanmu lagi? Atau dia tidak sabar menunggumu membuka bisnis dan menghujaninya dengan hadiah? Budi membuka mulut untuk membantah, tetapi pada saat terakhir ia terdiam, menyadari bahwa pembelaan tidak ada gunanya. Tapi, beraninya kamu mempermainkan kami seperti ini dengan ibu? Tanya Budi. Dia sangat sedih saat tahu kamu sakit. Jan dan Kompardi. Citra dan Nadia saling pandang dan tertawa. Bu Ratna yang paling depan berlari dan berteriak kegirangan bahwa menantunya sakit dan akan segera mati. Dia lebih menunggu warisanku daripada kamu. Budi memandang sekeliling rumah, lalu tersenyum lebar. Kamu membeli dan menghasilkan semua ini saat menikah denganku. Citra mengerutkan kening, mengerti kemana arah pembicaraan suami temannya. Ia ingin membantahnya, tetapi pria itu kembali membuka mulut. Dan karena kamu memperolehnya saat menikah denganku, maka setengah dari properti ini milikku. Kan? Citra adalah seorang pengacara. Ia tahu persis hukum dan bagaimana situasi seperti ini berakhir. Nadia berdiri dari kursinya dan menatap suaminya dengan marah, siap mengatakan semua yang ia pikirkan tentangnya. Tetapi pada saat itu, pintu terbuka dan masuklah pria yang sama dari mobil pickup yang menyalip Budi. Hai, Bayu. Citra mengangguk dan membisikkan sesuatu di telinga pria itu. Pria itu berbalik ke arah Budi dengan wajah yang sangat serius dan marah. Sepertinya hampir mustahil untuk menghentikannya. Ia mendekati pria itu. Budi menelan ludah ketakutan dan mulai mundur, mencari jalan keluar. Jika kamu, idiot, berani mengancam Nadia, aku akan membuat hidupmu sangat manis, kata Bayu dengan kasar, mencengkeram kerah Budi, dan melemparkannya keluar dari ruangan. Citra, Nadia, dan Bayu mendengar pintu depan dibanting. Budi berjalan cepat menjauh dari rumah. Kenapa kamu membiarkannya masuk? Tanya Bayu pada Nadia, mendekat dan memeluknya dari belakang. Di depan suaminya, ia bertahan. Tidak ingin menunjukkan kelemahan. Tetapi semua orang di ruangan ini tahu betapa sulitnya ia perjela pengkhianatan suaminya. Gadis itu berdiri dengan kepala tertunduk, menahan keinginan untuk menangis. Aku harus menceritakan semuanya padanya, kata gadis itu. Aku harus melihat wajahnya saat dia sadar bahwa warisanku tidak akan pernah menjadi miliknya. Jue sana, apakah kamu merasa lebih baik setelah itu? Tanya Citra. Nadia mengangguk dan membungkus dirinya lebih erat dalam pelukan kuat dan aman Bayu. Besok juga aku akan mengajukan gugatan cerai. Meskipun diancam oleh Bayu, Budi tetap memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dengan pembagian harta gono gini. Dari sudut pandang hukum, semuanya benar. Jika ia ingin mengklaim warisan, ia akan salah. Tetapi gadis itu membeli rumah dan menyewa ladang, pendapatan dari mana dianggap sebagai harta bersama. Pemberitahuan dari pengadilan datang melalui pos. Bayu membawanya bersama dokumen-dokumen lain dan dengan muram memberikannya kepada gadis itu. Ketika Nadia membuka amplop dan membaca surat panggilan ke pengadilan, ia menjadi pucat dalam sekejap dan duduk dengan lelah di sofa. Ia kotor dan berdebu, baru saja pulang dari ladang,
tetapi ia tidak peduli. Ia tidak berpikir bahwa Budi akan benar-benar mengajukan gugatan pembagian harta. Namun, ia juga berpikir bahwa Budi tidak akan meninggalkannya untuk mati. Ia ternyata orang yang sangat tidak terduga. Kita butuh pengacara yang baik, kata Bayu, mengambil surat pemberitahuan itu. Citra, kata Nadia. Dia mengepalai departemen hukum di perusahaan. Dia punya lisensi untuk menangani kasus. Kurasa dia bisa membantu kita. Selain itu, kita tidak perlu menceritakan kisah kita padanya. Indikan pulurannya. Bayu duduk di samping gadis itu. Dengar, kemarin aku mampir ke kamar mandi setelahmu. Dan, Nadia menatap pria itu dengan ketakutan, tidak tahu harus berkata apa, dan aku menemukan ini, tes kehamilan. Kamu hamil? Nadia mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Aku pikir kamu akan menentangnya. Ciuman lembut menghentikan gadis itu. Ia memeluk pria itu dan tersenyum lebar. Jadi, kamu tidak keberatan? Senyum gembira dan mata berbinar pria itu memberikan jawaban yang lebih baik daripada kata-kata apapun. Ia memeluk gadis itu dengan erat. Jika bajingan itu memutuskan untuk mengambil setengah dari hartamu, aku tidak peduli. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kita akan punya rumah kita, ladang kita, anak kita, dan kita sendiri. Kita akan saling memiliki. Nadia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tetapi ketika ia membukanya, Bayu melihat tatapan yang pernah menakuti detektif itu. Itu adalah tatapan yang tegas dan tak tergoyahkan. Dia pergi ke pengadilan untuk mengambil dariku apa yang menjadi milikku karena darah. Tapi dia akan keluar dari sana dengan tangan hampa. Aku tidak hanya akan mengambil milikku, tetapi juga semua yang dia miliki. Dia akan berakhir tanpa apa-apa. Sidang berlangsung sangat cepat, seolah-olah alam semesta sendiri ingin segera menyelesaikan kasus aneh ini. Citra menjadi pengacara Nadia. Bayu mendukung gadis itu dari bangku saksi, seperti banyak penduduk desa lainnya. Hakimnya adalah seorang wanita berambut merah tinggi dengan tatapan tajam. Ia dengan bosan mendengarkan pernyataan penggugat, Budi, mengajukan pertanyaan klarifikasi yang tidak selalu bisa dijawabnya. Sepertinya hal itu membuatnya geli. Sebagai saksi dari pihak penggugat adalah Ratna, tetangga, dan teman-teman Budi. Mereka semua hanya mengatakan hal-hal buruk tentang gadis itu. Ratna bahkan berakting seolah-olah ini adalah yang terakhir kalinya, mengerahkan semua dramatisme yang ia miliki. Saya sangat takut ketika dia kena stroke. Saya tidak tidur 3 malam. Menunggu kabar dari rumah sakit. Air mata mengalir dari mata wanita itu. Ia menyekanya dengan sapu tangan putih, dan melanjutkan. Dan ketika saya melihat Nadia, saya sendiri hampir kena serangan jantung. Dia tidak bergerak. Dia hampir tidak hidup. Saya harus merawatnya sementara Budi bekerja. Saya membersihkannya, memberinya makan, dan dia ternyata tidak sakit. Hal terburuk yang pernah bisa saya alami sudah terjadi pada saya. Saya dan putra saya dikhianati, ditipu. Dan sekarang mereka ingin meninggalkan kami tanpa apa-apa. Ratna sekali lagi menangis dan duduk kembali di bangku. Hakim, setelah pidatonya, tampaknya mulai tertarik pada kasus ini dan dengan minat mendengarkan saksi-saksi lainnya. Yang mulia, jangan percaya kata-kata penggugat dan saksi-saksinya. Mari kita mulai dengan fakta bahwa tergugat memiliki bukti perselingkuhan penggugat. Rekaman terlampir dalam berkas. Di seluruh ruang sidang, rekaman percakapan Lia dan Budi diputar. Kemudian, sebagai saksi, detektif memberikan kesaksian tentang hubungan penggugat. Bohong. Ratna melompat dari bangkunya, tetapi setelah peringatan hakim, ia duduk kembali. Ia tampak sangat kecewa dengan fitnah itu. Selanjutnya, saya ingin mencatat bahwa tergugat tidak menipu penggugat secara dokumenter. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mengujinya. Tidak ada surat keterangan yang diberikan. Dokter hanya secara lisan memberitahukan diagnosis pasien kepada penggugat dan ibunya. Selain itu, pihak penggugat mengklaim telah merawat tergugat yang sakit, lanjut Citra. Namun, saya memiliki rekaman percakapan Nyonya Ratna Wulandari dengan putranya, mohon diputar. Iya, Budi. Kasih makan? Oh, aku keasyikan baca sampai lupa. Tapi tidak apa-apa. Dia bisa tahan sampai makan siang.
Tidak akan kurus. Kamu sudah menemukan perawat untuknya? Bagus. Yang penting bayarannya murah. Soal dia suka minum? Tidak apa-apa. Dokter juga bilang dia tidak akan hidup lama. Percakapan itu dimatikan dan seisi ruangan terkesiap karena terkejut. Citra melanjutkan, selain itu, penggugat mengajukan permohonan pembagian harta sebagai berikut. Rumah tinggal di alamat Desa Cisarua, Jalan Repina, nomor 8, serta pendapatan dari ladang perusahaan sawah emas, yang memang dibeli oleh Nyonya Nadia, yaitu tergugat. Tetapi properti ini telah diserahkan kepemilikannya secara penuh kepada Tuan Bayu seminggu sebelum gugatan diajukan. Akibatnya, properti itu diperoleh dalam perkawinan dan diberikan juga dalam perkawinan. Oleh karena itu, penggugat tidak dapat menuntut pembagiannya. Sisa uang di rekening pribadi tergugat dan bagian saham di properti di Belanda adalah bagian dari warisan, yang mana penggugat juga tidak berhak mengklaimnya. Hakim tersenyum. Ia melakukannya hampir tidak terlihat, tetapi Nadia bersumpah bahwa ia memandang Budi dengan sedikit kegembiraan. Untuk mentransfer properti ke kepemilikan Bayu, mereka harus berusaha keras dan mencari notaris yang bisa dibayar untuk membuat kesepakatan dengan tanggal mundur. Ini sangat membantu kasus. Jadi, gugatan ini dianggap tidak sah? Tanya hakim pada Citra. Gugatan Tuan Budi ditujukan untuk pembagian harta yang adil antara mantan suami istri. Tetapi ini tidak hanya menyangkut harta tergugat, tetapi juga harta penggugat sendiri, yaitu apartemen 3 kamar di Jalan Pegaso, nomor 24, serta mobil merek BMW, dan juga uang di rekening bersama penggugat dan tergugat. Protes. Pengacara Budi, seorang pria tua botak berkacamata bulat, melompat dari kursinya. Apartemen itu adalah warisan penggugat dari ayahnya. Benar. Citra mengangguk. Tetapi menurut hukum, jika salah satu pasangan telah melakukan perubahan signifikan terhadap properti pasangan lainnya, maka properti itu dapat diakui sebagai harta bersama. Dan perubahan signifikan apa yang telah dilakukan? Tanya pengacara itu. Sekarang di layar, Yang Mulia, Anda akan melihat foto apartemen sebelum direnovasi. Seperti yang Anda lihat, kondisinya cukup memprihatinkan. Ini tepat setahun setelah pernikahan. Dan ini foto apartemen setelah direnovasi, setengah tahun kemudian. Bagaimana Anda membuktikan bahwa ini dilakukan dengan uang tergugat? Pertama, dalam periode antara September dan April ketika renovasi berlangsung, penggugat tidak bekerja. Dan menurut laporan bank, di rekening pribadinya tidak ada jumlah uang yang diperlukan. Selain itu, dalam berkas terlampir kesaksian mandor tim yang melakukan renovasi, kontrak ditandatangani atas nama tergugat. Jakan, para pengacara berdebat lama, memanggil saksi, dan mencoba membuktikan sudut pandang mereka. Tetapi tak lama kemudian hakim pergi untuk membuat putusan. Ia kembali dengan map merah besar. Berdiri. Sidang akan dilanjutkan, kata panitera. Pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Harta milik Tuan Budi akan dibagi antara dia dan istrinya. Sepertiga apartemen menjadi milik tergugat, mobil menjadi milik bersama, dan 50% uang dari rekening penggugat dialihkan ke kepemilikan Nyonya Nadia. Keputusan pengadilan telah dijatuhkan dan tidak dapat diganggu gugat. Pukulan palu menyelesaikan segalanya. Budi dan Ratna menatap Nadia dengan marah dan benci, yang sedang dipeluk oleh Bayu. Citra, sambil tersenyum lebar, bergabung dengan mereka. Sudah kubilang kita akan mengambil semuanya darinya, kata gadis itu dengan suara yang sedikit aneh dan bahkan obsesif. Itu hakmu, desah Bayu. Bukan miliknya, tapi milikmu. Mengerti? Sekarang kita punya semua yang kita impikan. Senyum pria itu. Tinggal punya anak dan rumah kita akan lengkap, kata Citra sambil mengumpulkan kertas-kertas. Yah! Nadia mengulurkan tangan dan menatap perutnya. Citra tersenyum. Cepat juga, ya. Mau aku jadi ibu baptis? Apa kami punya pilihan? Tanya Bayu. Tidak ada, senyum Nadia dan kembali memeluk dua orang paling berharga dalam hidupnya. Sekarang, hidupnya pasti akan baik-baik saja.